Shalom yang Wihati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifani Kristi Muntu, NIM 2114201070. Saya adalah mahasiswa di Universitas Mulia Indonesia Manado, jurusan keperawatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, mata kuliah agama tentang haid, nifas, dan menyusui. Dosen pengasuh Pendeta Stanley Stella MTH, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan Universitas Mulia Indonesia Manado 2022. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saat ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas agama saya mengenai haid, nifas, dan menyusui. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis kelamin betina. Lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka dari itu, semua wanita akan mengalami 3 hal dalam kehidupan, yaitu menstruasi, haid, masa nifas setelah melahirkan, memberikan ASI. Haid pada semua umumnya dialami oleh seorang wanita pada usia 12 tahun dengan 50 tahun. Walaupun hal ini bukanlah batasan yang pasti, masa nifas perempuan adalah masa pun kembali mulai dari persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali seperti perahiman, ASI, air susu ibu. Diproduksi secara alami oleh ibu dan sebagai nutrisi dasar terlengkap untuk bayi selama beberapa bulan pertama hidup sang bayi. Dalam agama Kristen, 3 hal tersebut dibahas untuk lebih memahami tentang hal tersebut. Saya ingin mencoba membahas dalam bentuk presentasi, yaitu tujuan untuk memberikan pemahaman tentang haid, nifas, dan menyusui. Untuk memberikan pemahaman tentang tata laksana haid, nifas, dan menyusui. Pengertian dari haid, nifas, dan menyusui. Haid atau menstruasi atau datang bulan adalah perubahan fisiologi dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Menurut bahasa haid berarti sesuai yang mengalir, dan menurut istilah syarah ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab dan pada waktu tertentu. Jadi, haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran. Periode penting dalam hal reproduksi pada manusia. Hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Pada wanita, siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitaran 28 hari. Walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya menstruasi rata-rata terjadi 5 hari. Kadang-kadang menstruasi juga terjadi sekitar 2 hari sampai 7 hari. Umumnya darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10 mil hingga 80 mil per hari, tapi biasanya dengan rata-rata 30 mil per hari. Yang kedua, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik darah itu keluar bersamaan ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan rasakan tanda-tanda akan melahirkan seperti rasa sakit dan lain sebagainya. Menyusui. Menyusui adalah suatu kegiatan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya. Kegiatan ini memberikan manfaat yang tidak terhingga pada anak.
hingga ASI bisa menjadi pembawaan sifat. Maka dari itulah ada hukum yang menyebutkan ibu susu dengan anak yang mendapatkan susu dari dirinya. Hukumnya sama seperti halnya ibu dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak si ibu menjadi saudara sepersusuan anak tersebut. Saran saya, semoga ini bermanfaat bagi pembaca dan pendengar dan bisa menambah pengetahuan tentang haid, nifas, dan menyusui. Dan semoga ini dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya. Diharapkan para pembaca bisa memberikan kami kritik dan saran untuk dapat menjadikan kami lebih baik lagi dalam penulisan makalah-makalah selanjutnya maupun mempresentasikan melalui video. Dan pada saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Indonesia Manado, yang memiliki beberapa fakultas yang terdiri berbagai jurusan. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan program studi jenjang keperawatan S1 dan profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi jenjang agribisnis S1. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi jenjang ilmu politik S1. Keempat, Fakultas Hukum, program studi jenjang ilmu hukum S1. Kelima, Fakultas Teknik, program studi jenjang aspek D3, teknik elektro S1, teknik sipil S1. Keenam, Fakultas Sastra, program studi jenjang sastra Inggris S1. Demikian dan terima kasih.